Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Muhammad Nasoha dari JPPU Ahmad Yani. Saya akan menanyakan yaitu masalah kalau jasad sudah mati itu di alam kubur. Kalau ruh setelah meninggal dunia itu di mana, saya akan tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mungkin dari perempuan ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang dari perempuan masih ada satu pertanyaan monggo lagi. dipersilahkan. Ada yang dari perempuan yang mau bertanya, dipersilakan. Dalam acara ini ada Gus Baha, Gus Gofur, sama Gus Idror juga. Nggak ada ya? Ada. Mungkin satu lagi dari Putra, nggih. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus dari Semarang. Yang pertama, pada hari ini kami sangat berbahagia karena bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan tergolong tadi yang muta'aliman atau mu'aliman. Yang ingin saya tanyakan pada Gus Baha, tadi ada analog bahwa ketika orang masuk rumah yang sudah komplit dengan semuanya, mestinya tidak langsung makan tanpa berpikir sesuatu ini milik siapa. Lah kaitannya dengan Pertamina Persero yang memang tugasnya mengebor minyak dan sebagainya itu kan pasti ada yang memiliki. Barangkali selama ini belum ada ritual khusus yang mohon izin atau bagaimana kepada yang punya, sebaiknya bagaimana Pertamina dalam mengawali proses-proses yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang roh yang jawab Gus Iid, kalau itu saya yang jawab. Cek. Masalah roh. Rohnya di mana Gus? Ikut pesawat terbang apa enggak? Itu bagian pengisian bahan bakar pesawat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati seluruh masyayikh dan dari jajaran Pertamina, terlebih Kiai Haji Abdullah Ubah, Gus Baha, Kiai Haji Abdul Ghafur, dan seluruhnya para ulama yang ada hadir di sini. Langsung saja mengenai roh itu yang saya baca. Jadi Al-Quran itu mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana adat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini Allah mempunyai sunnat Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah itu mempunyai kebiasaan, yang mana kebiasaan Allah itu Subhanahu wa taala itu memberi mustasnayat. Likulli syai'in mustasnayat. Jadi umpamanya orang kalau makan biasanya kenyang. Orang biasanya makan akan kenyang, tetapi sesekali kadang makan nggak kenyang. Orang kalau masalah naudzubillah tertabrak, biasanya dengan kecepatan sekian akan meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan bahwasanya semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana aturan alam itu juga yang membuat Allah, tetapi aturan alam itu tidak bisa mengatur semuanya,
ternyata yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali berbeda, ada sesuatu yang aneh dari aturan alam tersebut, entah nanti disebut mukjizat, karomat, maunah dan lain-lain. Nah, menurut ulama yang saya baca, ya, itu roh ini termasuk mustathnayat beserta ada malaikat hamalatul arsy atau apa, itu yang kekal, termasuk surga kalau nggak salah. Surga itu kan ada khilaf. Surga itu sekarang sudah wujud, surga besok ini loh. Surga besok ini sudah wujud apa ghairu maujud. Nah itu, kalau sekarang sudah wujud, masa hancur dulu akan ada lagi. Nah, jadi termasuk pengecualian dari sesuatu yang hancur itu termasuk adalah roh. Jadi roh kita ini yang akan abadi ila yaumil qiyamah. Jadi ini sekian dari kami. Ya, terima kasih ini ya Mbah Hasyim Asy'ari itu ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Di bab-bab akhir itu ada cerita tentang yang ditanyakan oleh Pak siapa? Ini Pak siapa namanya? Pak Nasuha ya. Ada perbedaan dalam memahami para ulama, tapi intinya ketika dicabut itu ya kalau baik ya dibawa ke atas, kalau tidak baik ya mau di atas itu sudah ditolak, tapi terus kemudian dimasukkan ke dalam kubur, lalu ditanya oleh malaikat. Nah, yang menarik itu tidak di dalam kitab risalah itu yang saya baca, dan saya pikir saya perlu menyampaikan ini. Ulama itu yang diantara sekian penjelasan tentang roh itu yang paling masuk di hati saya itu yang ini. Itu kata ulama itu gini, kamu nggak usah nanya-nanya, nanti kalau kamu mati udah tahu sendiri gitu. Itu paling berkesan ya. Kesan, iya ya benar ini. Kenapa kok harus dikhilafkan? Karena ulama itu imajinasi itu macam-macam. Ada yang katanya yang dihidupkan itu badannya cuma atas tok. Ada yang mengatakan semuanya. Ada yang mengatakan lagi saking bingungnya itu ya atasnya tapi bawahnya ikut-ikutan. Itu. Saking imajinasi. Terus ulama yang terakhir itu yang menarik. Udahlah nggak usah nanya-nanya. Sebentar lagi kamu mati dan nah, tahu nanti kalau pengen ke dunia nanti bisa cerita-cerita setelah mati tapi. Nah ini yang disampaikan Gus itu kan teori bahwa itu abadi nanti sampai hari kiamat, bahwa itu tapi penjelasan lebih lanjutnya ya paling enak ya itu Gus ya, pokoknya nantilah ya semoga umurnya panjang ini jangan cepat-cepat tahu. Kalau penasarannya banget ya sudah lah, kalau penasaran nah, baik itu yang saya sampaikan, terima kasih ya. Oh, itu yang tanya siapa tadi itu? Agus. Seruat tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bedanya senior sama junior. Gus itu tuh junior. Jadi ini kasihan ini masa ngeralat jawaban adiknya. Jadi memang di antara cerita kitab tasawuf itu nanti orang paling pinter ketemu sama orang bodoh itu sama-sama kesimpulannya wallahu a'lam. Nah, Allah yang maha tahu itu. Tadi yang Mas Agus ya, jadi ada sebuah hadis qudsi ketika Allah ditanya Nabi Dawud kalau nggak salah. Sebagian riwayat Nabi Musa, pokoknya ditanya orang baik lah. Ya Allah, nikmat engkau sebanyak ini, lalu saya cara mensyukuri gimana?
Kata Allah, cukup kamu tahu yang memberi nikmat itu siapa, yaitu saya, kata Allah. Yang penting misalnya kalau ngebor ya tahu kalau itu tidak milik mbah tua penunggu kayu besar atau dedemit siapa ya. Kalau kita muslim ya tahu itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ilmu yang saya kaji itu bismillah itu boleh, ahli fikih mengatakan itu sunnat. Tapi kalau ahli ilmu hakikat, bismillah itu satu kelaziman. Di mana-mana yang kita makan itu milik Allah. Kekuatan kita makan juga karena rahmat Allah. Apa artinya makanan kalau kita sistem saraf kita rusak gitu? Apa nikmatnya makanan ketika kamu makan ketemu orang yang mau mecat kamu, yang mau nagih kamu, kan hilang semua. Semua kenikmatan yang kita dapatkan ini butuh sekian infrastruktur kalau dalam bahasa Pertamina itu. Makanannya enak, apanya enak semua. Ketemu orang yang paling kamu benci langsung nek semua. Jadi semuanya itu bisa diatur sedemikian rupa itu kalau ada bismillah, ada asma Allah yang menghendaki kita ini bisa nikmati yang kita. Ya kalau sampean tanya pamitnya sama siapa, kalau perizinan ya tanya Pertamina. Tapi kalau izin sama yang punya ya tadi lah. Kalau kita ya tahu kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi nggak perlu mati dulu kalau bab ini nggak perlu mati dulu. Nggih, ngoten mawon, mugi-mugi paham pun namun takok malih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi ada dua pertanyaan ya. Sangat menarik sekali tadi pertanyaannya. Yang pertama terkait tentang roh itu setelah meninggal itu kemana gitu. Nah, yang kedua dari analogi ketika masuk rumah kan sudah ada banyak makanan. Nah, kita kan tanpa memikirkan itu punya siapa kita langsung makan. Nah, bagaimana jika halnya di terjadi di Pertamina yang tugasnya untuk mengebor minyak. Nah, bagaimana untuk apa ada cara khusus untuk ritual ataupun yang lain ya untuk meminta izin bagi untuk kepada yang punya gitu. Nah, itu gimana itu? Nah, untuk jawabannya tadi kan yang dijawab oleh Gus Idror terkait ruh tadi dari yang dibaca di kitab bahwa kata Gus Iid ruh itu kekal, termasuk surga juga itu sudah sama juga halnya surga kekal juga, dan roh kita itu akan abadi sampai hari kiamat itu kalau menurut kitab yang dibaca oleh Gus Iid. Dan kalau menurut Gus Ghafur tadi paling masuk sambil guyon ya jawabnya, paling masuk dari yang kata ulama yang dibaca oleh Gus Ghafur. Kamu jawabnya ulama ketika ditanya seperti itu, yaitu kamu gak usah nanya-nanya seperti itu, kamu kalau mati tahu sendiri gitu. Nah, kalau yang pertanyaan kedua tadi dijawab oleh Gus Bah ya, bahwa ya kita semua pasti tahu kalau semua itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap melakukan hal apapun atau setiap mau makan atau apapun itu diawali dengan bismillah gitu. Nah, semoga ngaji kali ini menjadi tambahan ilmu dan manfaat untuk kita walaupun ngaji melalui YouTube saja. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini nggak selesai, dan mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian di akhir video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.